akan sama-sama kita laksanakan hari ini. Yang pertama tentunya pembukaan, selanjutnya penayangan video profil moderator MTQ, poin berikutnya penayangan video profil narasumber MTQ, dilanjutkan dengan sesi talk show dan sesi pertanyaan dengan pengisi acara Ustadz Muzammil Hasbalah, lalu dilanjutkan dengan penayangan video kelas tahfiz. Setelah itu akan ada penjelasan dan sesi pertanyaan teknis lomba oleh Bapak Nawaz Syarif, SC Al-Sum, dan Bapak Abdurrahman Wahid, SPD. Oke, tadi pembukaan kan sudah sama-sama kita laksanakan ya, opening ceremonial. Nah, sebelum masuk ke acara inti hari ini, yuk kita simak dulu video berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Muzammil Hasbalah بسم الله dilahirkan di Sigli pada 21 September 1993 di Desa Payatiju, Kemukiman Gamponglang, Kecamatan Pidi. الرحمن. Beliau adalah anak bungsu dari 3 bersaudara pasangan almarhum Dr. Andas Haji Hasbalah Usman dan Dr. Anda Hajah Hasnidar Sulaiman. Muzammil Hasbalah adalah lulusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung angkatan 2011 dan lulus pada tahun 2015. Muzammil membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu dan fasih, sehingga dipercaya menjadi imam Masjid Al-Latif Bandung dan Masjid Salman ITB. Beliau kerap mendapat undangan untuk membaca Al-Quran dari berbagai pelosok maupun luar negeri. Beliau pun aktif sebagai pendiri dan pembina Imam Muda Salman serta Qori Community. Kepada Bapak Nawaz Syarif LCS-HUM dan Bapak Abdul Rahman Wahid SPD dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kedengeran nih suara yang di Zoom. Yang semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah seperti itu ya. Yang semangat. Karena hari ini kita kedatangan narasumber yang amat sangat hebat ya. Ustadz Muzammil Hasballah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyril anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang amat hebat ya, Ustadz Wahid ya. Ya, luar biasa. Masyaallah, Ustadz Muzammil Hasballah. Langsung saja nanti kita akan menyimak pelatihan dari beliau, pelatihan tilawatul Quran, yang khususnya nanti mungkin bisa dipadukan antara teori dengan praktek. Nanti Ustadz Muzammil, ahlan Ustadz, jika seandainya boleh langsung ditunjuk, nanti Ananda untuk praktek, ya untuk membaca
beberapa ayat suci Al-Quran yang sudah dilatih. Kemudian mungkin nanti bisa juga Ustadz Muzammil untuk mempraktekkan surat-surat pilihan yang akan dilebakan ketika MTQ nanti, yaitu surat Al-Isra ayat 9 dan sampai 14 Ustadz ya? Ya. Surat Al-Isra ayat 9 sampai 14 dan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110. Barusan sudah kita lihat video profil dari narasumber kita, yaitu Ustadz Muzammil Hasballah. Tidak berpanjang kalam karena waktu kita juga sempit ya, Ustadz Wahid ya. Ustadz Muzammil juga ada kegiatan setelah ini, maka langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Muzammil Hasballah untuk memberikan materinya. Kepada Ustadz Muzammil kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan segala nikmat darinya menjadi sempurna semua amal soleh kita. Siang hari ini Allah izinkan kita berkumpul di ruang virtual secara online, majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita semua menuju surganya. Amin Rabbal Alamin. Kemudian mari kita sama-sama bersalawat kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepadanya, berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan Allah memilih kita di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Sekolah, Pimpinan Yayasan, beserta Dewan Guru dari SMP Islam Al-Azhar 4 Kemayoran. Yang saya hormati dan saya muliakan para Ustadz, Pembina, Dewan Juri dari MTQ Porsaina 2020 SMP Islam Al-Azhar 4 Kemandoran, dan seluruh siswa-siswi maupun peserta Porsaina yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan Kak Muzammil di kesempatan kali ini untuk sharing, berbagi dengan adik-adik semua ya, terkait dengan tilawatil Quran atau qiraatil Quran ya, sejauh ilmu yang Kak Muzammil miliki,
Mudah-mudahan setiap ilmu yang Allah titipkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bukan sekedar menjadi wawasan di pikiran, tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik, siswa-siswi dan peserta MTQ semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita lakukan sebelum kita beramal, ya, melakukan apapun sebagai hamba Allah adalah menyiapkan diri, menyiapkan hati kita, ya, niat yang ikhlas lillahi ta'ala, dan ilmu yang benar tentunya. Karena dua syarat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dua itu tadi. Niat yang benar dan sesuai dengan landasan ilmu. Nah, berbicara tentang niat, tentu melantunkan Al-Quran, membaca Al-Quran adalah ibadah yang luar biasa, pahalanya tentu kita udah sama-sama tahu ya. Setiap huruf Allah ganjar dengan 10 kebaikan, 10 pahala, itu di luar Ramadan. Apalagi ketika nanti kita memasuki bulan suci Ramadan, makin berlipat-lipat ganda pahalanya. Makin kita tadabburi, kita fahami maknanya, kita hafalkan, kita murajaah, kita amalkan dalam kehidupan, semuanya ada balasan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sangat memuliakan ahlul Quran. Namun agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga hati kita, menjaga niat kita. Bacaan Quran kita untuk siapa? Kita melantunkan Al-Quran benar nggak mencari ridha Allah, mengharapkan ridha Allah, niat ikhlas karenanya, hanya mengharapkan balasan darinya untuk Allah, karena Allah. Ini yang harus benar-benar kita jaga. Karena amal yang tidak landasi niat yang benar pasti akan tertolak. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita membaca Al-Quran di dunia, malah Al-Quran melaknat kita di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu, karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, kebanyakan orang munafik itu orang-orang yang dusta imannya, orang yang pura-pura imannya, ya. Kebanyakan dari golongan munafik itu adalah dari pembacanya. Maksudnya adalah dari qari'ul Quran. Ini menjadi teguran agar kita berhati-hati. Bukankah kita sering mendengar ada 3 golongan yang Allah perintahkan malaikat untuk menyeret mereka ke neraka, ya. Ini juga hadisnya sahih. Salah satunya para alim, ya, atau qari'ul Quran, yang mereka Allah berikan ilmu Al-Quran, ilmu agama, ya. Mereka ngakunya mengajarkannya karena Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau lakukan itu agar disebut alim, agar disebut qari, agar disebut hafiz, dan gelar itu sudah engkau dapatkan ketika di dunia. Kemudian perintahkan malaikat untuk menyeret orang ini ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, 2 yang lain, ada mujahid fisabilillah, ada dermawan, ya, yang juga bernasib sama. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, ya, agar setiap amal kita ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah. Itulah kata adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sepenggal potongan hadis innamal a'malu binniyat, saya yakin adik-adik semuanya hafal. Sesungguhnya setiap perbuatan yang tergantung dari niatnya. Kenapa? Karena hadis ini sangat populer, menjadi pembuka kitab sahih kedua setelah Al-Quran, yaitu kitab sahih Al-Bukhari, ya. Kitab hadis, ya, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Hadis ini, ya, redaksinya panjang, namun sepotong ini kita hafal, ternyata menjadi pembuka di kitab tersebut, ya. Para ulama dulu ketika menyusun bab kitab saja punya maksud, ya. Ada doa semoga setiap jerih payah perjuangan menghimpun hadis yang jumlahnya ratusan ribu, ya, diseleksi menjadi 7.000-an hadis yang sahih, melakukan perjalanan yang jauh, membutuhkan waktu yang lama, ya, berat. Semoga niat jerih payah semua itu karena Engkau semata, ya Allah. Makanya hadis tentang hati, tentang jaga niat itu diletakkan paling awal. Itu juga yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi mudah-mudahan adik-adik kita bisa menjaga niat kita, ya, apalagi dalam membaca kalamullah yang mulia, ya. Indahmu untuk siapa? Mari kita renungin teman-teman, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi bersabda, "Lallahu asyaddu azanan." Allah lebih memperhatikan, Allah lebih mendengar kepada seorang hamba yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Artinya suara indah kita itu Allah, ya. Kita baguskan bacaan Quran kita merdukan suara kita, bukan hanya
ketika dipentas musabaqah, bukan hanya ketika kita diamanahkan memimpin solat berjamaah, bukan hanya ketika kita ada di depan kamera, di dekat alat perekam, bukan hanya ketika itu, tapi justru saat kesendirian, ya, kita juga berusaha menghias Al-Quran dengan suara kita, sebagaimana anjuran dari Rasulullah SAW, Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Nah, ini sebagai pengantar awal ya teman-teman ya, agar amal kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Luruskan, ini yang pertama. Dan yang kedua, amal yang diterima Allah itu adalah yang sesuai dengan ilmu. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Pentingnya ilmu sebelum kita ucap dan berbuat. Ini juga menjadi salah satu bab dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya. Pentingnya ilmu sebelum berkata dan berbuat, bertindak. Nah, berbicara tentang ilmu, membaca Al-Quran itu ada ilmunya. Bagaimana bacaan Al-Quran yang benar, bagaimana bacaan Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bacaan Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang ilmunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Tentu kita bertanya itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Ini namanya sama dengan nama Kak Muzammil ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Ini perintah Allah ya, bacalah Al-Quran secara tartil. Nah sekarang Kak Muzammil mau nanya adik-adik, paham nggak tartil itu apa? Ada yang tahu nggak tartil itu apa? Nah kalau kita buka mushaf terjemah, tartil itu diartikan perlahan-lahan. Memahami Quran nggak cukup hanya pakai terjemah doang. Kita perlu menanyakan kepada ulama, kepada ahli tafsir, karena terjemah itu baru representasi singkat dari makna Al-Quran yang luas, dalam, yang penuh hikmah dan pelajaran. Nah, terus tartil itu apa dong? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "At-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf." Tartil itu membaguskan setiap huruf dan mengenal tempat berhentinya. Dari sinilah sejarah tajwid berasal, teman-teman ya. Dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Sebagai definisi dari tartil, tajwid itu artinya membaguskan setiap huruf dan mengetahui tempat berhenti dari bacaan Al-Quran. Itulah definisi dari tartil menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka kita simpulkan bahwa bacaan yang tartil itu adalah bacaan yang benar, yang sesuai dengan ilmu tajwid, yang sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu itu baru ada sekitar 2 abad setelah Quran turun. Teorinya, ya, aturannya, yang sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW seperti ketika diturunkan kama unzil. Ilmu tajwid itu adanya 2 abad setelah Quran turun. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Tapi hukum membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, fardu ain. Nah, bisa dipahami nggak adik-adik? Kira-kira gimana? Maksudnya, kalau kita nggak hafal teori tajwid, kita nggak berdosa. Tapi kalau baca Quran, harus benar sesuai dengan tajwid. Karena dulu Quran diajar cara talaki. Guru mencontohkan, murid menirukan. Malaikat Jibril ke Rasulullah begitu. Rasulullah ke para sahabat juga begitu. Nah, ilmu ke generasi berikutnya juga seperti itu. Guru mencontohkan, murid menirukan. Sampai bacaan si murid udah persis dengan gurunya, hafalan 10 juznya diperdengarkan, tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi perbedaan, baru diluluskan. Dapatlah ijazah, sanad, silsilah yang ilmu itu bersambung ke Rasulullah SAW. Begitulah Allah menjaga Quran. Sedetail itu ya. Adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah SWT. Jadi kalau kita nggak ngerti ilmu tajwid, sebenarnya nggak berdosa selama masih ada yang menjaga ilmu itu. Tapi kalau baca Quran, harus benar. Nah, berarti mau nggak mau hidup di zaman hari ini, ahlul Quran jarang ditemui, ahli qiraat sulit ditemukan. Berarti mau nggak mau, kalau mau bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka kita mesti mempelajari teori atau tajwid. Nah, ini yang pertama ya. Bacaan yang tartil itu adalah yang menerapkan ilmu tajwid. Catat ya adik-adik, ini menjadi prioritas kita yang pertama. Kemudian yang kedua, bacaan yang tartil itu ya, kenapa dalam
mushaf di negara kita, tartil itu diartikan perlahan-lahan. Padahal kalau di negara tetangga aja, tartil itu mengindahkan aturan tajwid ya. Rasanya lebih dekat dengan makna yang diinginkan Quran ya. Wallahu alam ya. Tapi perlahan, karena memang sifat dari bacaan tartil itu perlahan-lahan, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bacaan Al-Quran Nabi itu santai, tidak terburu-buru. Tujuannya adalah untuk tadabbur makna, untuk memahami kandungannya. Jadi bukan sekedar baca doang, direnungi gitu. Kalau kita hari ini nggak bisa bahasa Arab gimana? Maka minimal baca terjemah, ya, baca tafsir, dengarkan penjelasan ulama, begitu. Intinya bacaan Al-Quran yang tartil itu adalah yang merenungi, mentadabburi isi kandungannya. Ini prioritas kedua ya dalam baca Quran. Setelah tajwidnya terjaga, tadabburi makna. Biar apa? Biar Quran itu sampai ke hati. Kan lisan membacanya, melantunnya, atau telinga menyimak atau mendengarkannya. Masing-masing ada pahalanya ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di Quran aja berpahala. Apabila dibacakan Quran, maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Setelah lisan atau telinga mendengarkan, akal berusaha memahaminya, merenunginya, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Kemudian baru hati menumbuhkan keimanan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Orang beriman tuh begitu, makin ngaji, makin baca Quran, makin dengar Quran, makin bertambah iman, makin yakin, makin takut kepada Allah. Sehingga berusaha mengamalkan sami'na wa ata'na begitu. Ini prioritas yang kedua ya, adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjaga tajwid, ya tajwid terjaga, yang keduanya tadabbur makna. Nah, barulah yang ketiga. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat keempat dari surah Al-Muzammil, menukil kisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah yang memiliki suara yang sangat merdu ketika melantunkan Al-Quran. Ya, dalam riwayat disebutkan jika Rasulullah SAW di malam hari berjalan dan menghampiri, melewati rumah Abu Musa al-Ash'ari, sementara Abu Musa al-Ash'ari sedang membaca Al-Quran, maka Rasulullah menghentikan langkahnya untuk menyimak lantunan indah dari suara Abu Musa al-Ash'ari. Nah, sampai-sampai Rasulullah memuji Abu Musa al-Ash'ari. Sesungguhnya Abu Musa al-Ash'ari Allah anugerahkan suara mizmar min mazamiri Ali Daud, dari seruling keluarga Daud. Nah, yang indah dipuji, artinya ini sesuatu yang dianjurkan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim juga bersabda, zayyinul Quran bi aswatik, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim juga, Nabi juga bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan golongan kami yang tidak menghias lantunan Al-Quran, yang tidak memperindah bacaan Al-Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Maka mudah-mudahan ya, sebagai ikhtiar kita membaca Al-Quran dengan bacaan terbaik yang sesuai dengan ilmu ya. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang poin yang pertama adalah tajwidnya terjaga, dan Kak Muzamil yakin juga ya dalam pelaksanaan MTQ nanti tajwid itu pasti yang menjadi porsi penilaian terbesar. Itu. Kemudian yang kedua tadabbur makna ya. Apakah bacaan Quran itu sampai ke hati, atau hanya indah di telinga saja, atau membuat kita makin takut kepada Allah, makin bertambah imannya, merasakan getaran gitu. Ini kaitannya dengan tadabbur makna. Kenapa imam-imam Timur Tengah ya kalau mimpin sholat ya itu rasanya beda. Ya, ketika sampai pada ayat azab bisa nangis gitu. Kenapa? Ketika sampai pada ayat-ayat surga yang menggunakan irama yang karakternya bahagia, kenapa bisa begitu? Karena mereka memahami makna. Ini yang kedua. Dan yang ketiga baru sempurnakan dengan irama. Tartil, ingat ya, adik-adik ya, dicatat, bacaan yang tartil itu, tajwid terjaga, tadabbur makna, dan sempurnakan dengan irama. 3 hal ini ya,
Jadi biar tahu prioritas, tajwid dulu. Jangan nanti fokus ke irama banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, gak boleh begini gitu. Yang seharusnya panjang 2 harokat kok jadi berlebihan gitu. Nah, Kak Muzammil mungkin tidak akan dalam membahas tajwid di sini ya. Karena Kak Muzammil yakin adik-adik sudah punya guru tahsin atau guru tajwidnya masing-masing. Berbicara tadabbur juga, kita bukan kajian tafsir, Kak Muzammil juga bukan ahli tafsir gitu. Maka baru izinkan Kak Muzammil membahas poin yang ketiga ya, mengenai irama yang bisa kita gunakan ketika membaca Al-Qur'an secara tartil. Nah, jadi udah paham ya makna definisi tartil itu apa. Jadi bacaan tartil itu bukan sekedar oh yang temponya cepat ya, oh yang lambat ya, bukan itu ya. Karena hari ini di masyarakat ya biasanya begini. Kalau bacaan Quran model begini disebutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini disebut bacaan tilawah. Kemudian kalau Bismillahirrahmanirrahim, ini tartil. Jadi kalau tilawah lebih lambat, iramanya lebih rumit. Kalau tartil lebih cepat, temponya gitu, iramanya lebih sederhana. Nah, masyarakat ya di Indonesia memahami seperti itu ya. Bacaan tilawah modelnya begini, yang lambat-lambat dan iramanya tingkat itu. Kalau yang tartil yang lebih cepat, yang iramanya lebih simpel, lebih sederhana. Padahal kalau kita lihat makna dari dua kata ini ya, tilawah itu ya berbeda dengan qiraah ya. Tilawah itu membaca Al-Qur'an dalam rangka memahami maknanya agar bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Itu makna tilawah. Ya. Sedangkan tartil yang Kak Muzammil sampaikan tadi ya, yang menjaga tajwid ya, yang berusaha mentadabburi makna juga, yang menyempurnakan dengan irama gitu. Jadi nggak usah dipusingkan dengan istilah, karena ada juga yang menyebutkan bacaan yang lambat itu mujawwad, ada yang menyebutkan yang cepat seperti yang diperlombakan sekarang mutal gitu ya. Jangan bingung dengan istilah-istilah yang ada ya. Berbicara tempo Al-Qur'an juga itu ada istilah-istilahnya lagi ya. Bacaan yang super cepat itu namanya hadr, biasanya digunakan oleh para huffaz ketika murajaah hafalan. Nanti bacaan yang sedang namanya tadwir, yang pertengahan, nggak cepat nggak lambat. Ya, dalam musabaqah nanti memimpin sholat menjadi imam, ini bacaannya tadwir. Dan ada bacaan at-tahqiq. Tahqiq ini kan berasal dari kata haq, artinya benar. Saking menjaga kebenaran bacaan, menjaga tajwid, makanya disebut tahqiq, sehingga temponya sangat lambat sekali. Itu biasanya ini digunakan dalam proses pembelajaran. Berbicara tempo ada 3 ya, at-tahqiq super lambat, tadwir sedang, ada hadar yang super cepat. Nah, adik-adik nggak usah hafal istilah ini, tapi cukup tahu aja ya. Ya, biar jadi pemahaman gitu. Nah, sekarang baru Kak Muzammil bahas mengenai irama ya. Nah, irama yang akan Kak Muzammil bahas ini di bacaan yang murattal atau tartil yang sering disebut oleh masyarakat kita ya. Bukan yang di level mujawwad. Karena kalau di mujawwad, di musabaqah juga ada mujawwad atau tilawah Al-Qur'an itu kan dimulai nanti dari bayati. Bayati nanti bertingkat lagi. Bayati Qaror, Bayati Nawa, Syuri, Husaini, Jawabul Jawab, Jawab Syuri gitu. Kemudian Hijaz, Karkur, Nahawan, Jawab Nahawan, Ros bin Nawa, Alan Nawa, Sika ya, Jiharkah dan seterusnya. Itu di mujawwad ya, lebih rumit. Nah, kalau di murattal insyaallah lebih sederhana ya, di bacaan tartil atau murattal insyaallah lebih sederhana. Nah, Kak Muzammil akan mengenalkan ke adik-adik ya berbagai alternatif irama yang ada. Dan boleh jadi adik-adik sudah menggunakan salah satunya. Ini sebagai wawasan dulu ya. Kalaupun nggak langsung paham, nggak langsung bisa membedakan, nggak apa-apa. Nanti adik-adik tinggal pilih aja salah satu yang adik-adik sukai, yang adik-adik senangi. Bisa juga taklid atau menirukan dari syekh atau imam-imam Timur Tengah yang adik-adik minati gitu ya, bebas ya. Sekarang Kak Muzammil mengenalkan dulu. Nah, di Timur Tengah ada 8 irama yang paling masyhur. Kenapa beda? Kalau di tilawatil Quran ada 7 katanya. Kenapa kalau di murattal ada 8? Bedanya adalah di irama bayati nanti. Kalau di murattal, bayati dan kurdi itu dipisah. Tapi kalau dalam mujawwad, bayati dan kurdi itu digabung. Ya, bayati, kurdi, khitami itu bayati penutup untuk mengakhiri bacaan. Nah, kayak yang Kak Muzammil sampaikan sekarang adalah yang 8 model ya. Ada 8 irama yang bisa teman-teman gunakan ketika membaca Al-Quran. Yang pertama ada
Kurdi atau Bayati Kurdi, Kak Muzammil lebih senang menyebut Kurdi. Contohnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya irama Kurdi. Mungkin adik-adik sering mendengar ya, Syekh Muhammad Thaha Al-Junaid yang dulunya sejak kecil ya sudah banyak rekaman Al-Qur'annya beredar ke seluruh dunia ya. Aslinya dari negara Bahrain, kalau Kak Muzammil nggak salah ya. Entah dari Bahrain, entah dari Kuwait. Kayaknya dari Bahrain ya kalau Kak Muzammil nggak salah. Itu Muhammad Thaha Al-Junaid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Ahmad Saud ya, Ahmad Saud. Itu juga qori anak-anak yang menggunakan irama Kurdi. Atau Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Kurdi. Atau nggak usah jauh-jauh ya, kalau di Indonesia ya Kak Muzammil dan para qori-qori muda lainnya seperti Salim Bahanan, Taqi Malik, Ibrahim El-Haq itu juga sering menggunakan irama Kurdi ini. Dan pentas-pentas musabaqah di Hafiz Indonesia dan lain sebagainya, ini irama Kurdi ini menjadi irama yang sangat populer ya saat ini. Nah, namanya irama Kurdi. Misalnya irama Kurdi versi Kak Muzammil, kalau adik-adik pernah mendengarkan rekaman surah Ar-Rahman Kak Muzammil, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu range tangga nadanya ya kalau dijabarkan begitu kurang lebih. Ini irama Kurdi adik-adik, variasinya tentu ada banyak sekali. Irama model begini dinamakan Kurdi. Kemudian yang kedua ada yang namanya irama Nahawan. Irama Nahawan contohnya Syekh Mishari Rashid Al-Afasi di surah Al-Fatihah dalam rekamannya yang 30 juz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya irama Nahawan. Irama Nahawan dan irama Kurdi itu mirip ya, berdekatan ya, sama-sama maqam hazan atau irama sedih. Nah, bedanya sedikit ya. Kalau yang udah faham atau udah ngerti, insyaallah bisa membedakannya. Tapi buat yang awam biasanya agak-agak bingung tuh. Loh kok Kurdi sama Nahawan kedengaran kayak sama gitu. Sekarang coba Kak Muzammil gabung ya. Kalau Kurdi itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nahawan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa nangkep bedanya ya. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya irama jiharkah atau ada juga yang menyebut irama ajam. Ya, irama ajam atau jiharkah ya, nagham atau maqam. Nagham, maqam itu maknanya artinya irama ya kalau dalam ilmu maqamat. Nah, irama jiharkah contohnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karakternya bahagia. Kalau irama Kurdi dan Nahawan itu sedih, kalau ajam ini bahagia. Ya, gembira, sukacita, ya, ayat-ayat nikmat, ayat-ayat surga. Ini cocok banget pakai maqam jiharkah atau ayat-ayat kisah-kisah umat terdahulu, kisah para nabi yang soleh maupun yang durhaka seperti Fir'aun dan Qarun. Ya, ini cocok banget pakai irama maqam jiharkah. Walaupun nggak harus ya, ayat apapun, surah apapun, boleh pakai irama apapun. Tapi setiap irama itu ada sifatnya, ada karakteristiknya.
Nah, kalau irama jiharkah ini, kalau adik-adik pernah mendengarkan lantunan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dari pertengahan juz 1 surah Al-Baqarah, itu iramanya jiharkah. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Nah, ini irama jiharkah versi Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dengan tempo yang relatif cepat ya. Nah, kemudian yang keempat ada irama Hijaz. Nah, irama Hijaz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk referensi murattalnya, kalau adik-adik pernah dengarkan Syekh Hani Ar-Rifai, itu menggunakan irama Hijaz. Kemudian yang kelima ya, Kak Muzamil percepat karena ini hanya pengenalan ya. Yang kelima ada irama Bayati. Nah, irama Bayati ini mirip dengan Kurdi tapi berbeda sedikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip dengan Kurdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dicampur gitu. Pada praktiknya itu Kurdi dan Bayati itu bisa dicampurkan ya. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam ada irama Soba. Soba itu karakteristiknya itu sangat sedih. Sedihnya itu menyayat-nyayat hati seperti sedang menangis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Soba. Kemudian yang keenam ada Sika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini irama Sika namanya. Kemudian yang terakhir irama Rast. Nah, irama Rast ini juga sangat populer di Indonesia ya. Sering kita temukan imam di masjid-masjid menggunakan irama Rast. Irama Rast seperti lantunan Syekh Abdurrahman As-Sudais. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini irama Ras, karakternya juga bahagia ya, mirip dengan Ajam, tapi ada perbedaannya. Nah, itu barusan adik-adik ya, berbagai alternatif irama yang bisa kita gunakan ketika membaca Al-Quran. Ada Kurdi, ada Nahawan, ada Ajam, ada Hijaz, Bayati, Soba, Sika, dan Ras. Semua ada 8. Nah, buat adik-adik yang tertarik, tergugah, ya, minat, gitu, karena memang nggak semua orang ya, nggak semua orang mungkin suka dengan audial, seni suara, gitu, atau nggak semua orang juga Allah anugerahkan pita suara yang mampu untuk menguasai semua irama itu. Tapi adik-adik nggak usah khawatir, ya, selama yang kita baca adalah Al-Quran, semuanya indah, insya Allah ya, karena sebaik-baik Al-Quran adalah ya, sebaik-baik suara lah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Itu ada ulama yang menjelaskan maknanya dibalik. Zainu aswatakum bil Quran. Hiasilah suara kalian dengan Quran. Karena Quran itu indah. Justru suara kita lah yang perlu dihias dengan Al-Quran. Sejatinya begitu ya. Jadi bagaimanapun kemampuan suara kita, insya Allah kita bisa memaksimalkannya. Yang paling penting ya, hadirkan hati, baca Quran dengan benar ya. Tartil tadi ya, tajwid terjaga, tadabbur makna, dan sempurnakan dengan irama. Karena karakter suara orang itu beda-beda gitu. Ada yang karakter suaranya tinggi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh misalnya pakai irama Kurdi. Ada yang karakter suaranya itu rendah, ngebas gitu ya. Maka gunakan pitch oktav yang rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kak Muzammil mau ngasih saran ya ke adik-adik ya. Pilihlah
ketinggian suara yang paling nyaman dengan adik-adik. Nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Karena kalau terlalu tinggi, maksa, itu cepat lelah, cepat capek, dan kurang bisa dinikmati. Dan kalau terlalu rendah, a'udzubillah, itu boros nafas. Ya, boros nafas, nggak efektif juga ya. Baru baca sebentar kayak udah habis nafasnya, banyak udara yang keluar. Tapi kalau kita pakai pitch atau ketinggian nada yang paling sesuai dengan suara kita, maka kita pun lebih santai, enjoy, yang mendengarkannya pun bisa menikmati, nggak cepat lelah, dan insya Allah lebih bisa menjaga hati kalau kata pakar audio gitu ya. Ada ahli audio gitu ya. Kalau hijrah gitu ya, meneliti tentang suara, ini kalau qori menggunakan suara yang terlalu dipaksakan, ini khawatirnya bisa pamer gitu ya, karena ingin meniru qori tertentu ya, bisa jatuh ke riya, sum'ah, naudzubillah gitu. Tapi kalau dia menggunakan suara yang paling pas dengan suara dia, itu paling mudah, paling nikmat untuk ditadaburi gitu. Makanya kalau kita misalnya jadi makmum dari seorang imam ya, kalau lantunannya pas gitu, itu meresap sampai ke hati, bahkan kita sampai meneteskan air mata. Ternyata menurut riset ilmiah, penggunaan pitch yang tepat itu bisa memaksimalkan ya bacaan Al-Quran kita sehingga semakin powerful begitu adik-adik ya. Ini tips ya. Maka cari ya, apakah nyamannya Bismillah atau Bismillah. Ya, adik-adik lebih tahu ya tentang diri atau suara teman-teman sendiri ya, begitu ya. Nah, dari 8 irama yang tadi ya, kalau memang yang minat mempelajari maqaman, ilmu tentang irama-irama Quran, itu silahkan gitu ya. Tapi tentu ada prosesnya ya. Tips dari Kak Muzamil, kalau ingin bisa membaca Al-Quran dengan irama ya, kalau bacaannya benar tentu harus berguru, tadabbur, juga butuh ilmu ya, bahasa Arab ya, atau ilmu tafsir ya. Tapi kalau irama ini insya Allah semuanya bisa melakukannya karena sangat sederhana. Ya, cukup dengan mengganti playlist gadget teman-teman ya, yang biasanya suka dengerin musik metal misalnya, ganti jadi murattal. Allah bisa karena biasa kalau kata pepatah Melayu ya. Jadi dengan sering kita dengarkan dari kori-kori atau lantunan imam favorit kita, insya Allah lama-lama kita akan mengikuti. Nah, kalau Kak Muzamil tes kebiasaan ngaji adik-adik, itu pasti menggunakan salah satu irama dari yang Kak Muzamil contohin tadi. Nggak mungkin ngajinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, flat gitu, nggak mungkin gitu. Rasanya Kak Muzamil belum pernah menemukan ada yang ngaji seperti itu ya. Hatta imam Masjidil Haram gitu ya, apalagi gitu. Itu pasti menggunakan salah satu makam dari yang Kak Muzamil contohkan tadi. Walaupun mungkin ada yang variasinya kaya atau yang sederhana, simple gitu. Nggak terlalu banyak liuk, nggak terlalu banyak cengkok gitu. Malah Kak Muzamil sebenarnya senang yang lantunan yang biasa-biasa aja, nggak terlalu dibuat-buat gitu ya. Malah jadi nggak natural gitu. Kalau kamu seneng yang bacaannya nggak apa-apa, iramanya sederhana, tapi penghayatannya dalam. Gitu. Itu lebih menyentuh hati, lebih bisa dinikmati buat Kak Muzamil ya, karena kecenderungan orang beda-beda. Ada orang yang misalnya yang senang mujawad, kalau dengerin polos-polos, ini kok kayak nggak bisa ngaji gitu. Sama juga kalau yang udah terbiasa menjaga tajwid, ini kok iramanya berlebihan ya, ini salah-salah tajwidnya rusak gitu. Nah, maka Kak Muzamil berusaha wasatiyah, berusaha pertengahan ya. Ya, irama tetap dipakai, tajwid berusaha dijaga, ya nggak terlalu berlebihan, nggak juga polos-polos amat, datar gitu. Pertengahan aja. Makanya dengan kita tahu ilmunya, insya Allah kita bisa lebih bijak, insya Allah. Nah, sekali lagi Kak Muzamil review ya. Ada 8 irama yang bisa kita gunakan ketika membaca Al-Quran. Ada Kurdi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan, Bismillahirrahmanirrahim. Ajam, Bismillahirrahmanirrahim. Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bayati, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Saba, Bismillahirrahmanirrahim. Sika,
Bismillahirrahmanirrahim. Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya irama-irama ini udah sangat familiar dan dekat dengan keseharian kita tanpa kita sadari. Cuma mungkin kita nggak tahu ini yang mana namanya, ini yang apa, jenisnya apa, kita nggak tahu. Tapi Kak Muzamil ya, semua irama yang Kak Muzamil contohin, adik-adik pernah mendengarkannya. Apakah itu di irama azan atau di irama nasyid? Karena basicnya sama gitu. Azan Kurdi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Nahawan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Ajam, Asyhadu an la ilaha illallah. Azan Hijaz, Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian azan Bayati, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan apa lagi setelah itu? Azan Sabah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jarang di negara kita ya. Kemudian azan Sika, Hayya 'alas salah. Gitu. Azan Ras, nah ini paling dengar, paling sering ya. Hayya 'alas salah. Kayak irama Tarhim. Ya, kalau sebelum azan berkumandang itu biasanya irama Ras juga yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Muammar ZA, salah seorang qori yang legend ya di negara kita. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu tadi irama-irama yang ada ya adik-adik. Nah, sekarang kalau kita mau praktik atau mau perdalam, tentu nggak cukup waktu untuk membahas semuanya ya. Adik-adik senang dengan irama apa? Irama yang mana yang mau kita bahas gitu, yang mau kita praktekin gitu. Mau irama apa? Irama Kurdi, setuju? Iya, setuju. Setuju. Setuju ya? Boleh. Ya, baik, kita bahas irama Kurdi ya. Nah, adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya di luar sana kalau adik-adik menyimak tutorial irama, ya, tutorial irama itu yang memudahkan untuk pemula biasanya dibagi menjadi 3 tingkatan, ya, 3 rumus irama gitu. Irama pertama, irama kedua, irama ketiga, atau irama pembuka, irama isi, irama penutup, atau irama naik, sedang atau datar, dan turun. Nah, biasanya selalu 3 pola ya yang mencontohkan seperti itu supaya mudah diterapkan. Misalnya irama Kurdi ya. Irama yang pertama naik, irama yang kedua sedang, irama yang ketiga turun. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Nah, dari 3 pola itu sehingga nanti ketika diterapkan kepada ayat mudah. Contoh misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau adik-adik menyimak tutorial belajar irama yang sering ditemukan seperti itu. Nah, dan ini memang butuh latihan ya. Butuh latihan. Nanti kalau ayat panjang gimana digabung. Cuma kalau Kak Muzamil ya ingin ngasih pemahaman ke adik-adik bahwa kenapa sih suatu irama itu disebut Kurdi, yang irama ini kenapa bisa disebut Nahawan, yang ini kenapa bisa Ajam. Ya karena irama-irama itu kan terdiri dari tangga nadanya masing-masing, rumus iramanya masing-masing. Misalnya irama Kurdi, ya itu terdiri dari tangga nada irama Kurdi, ya, naik turun di rumus irama Kurdi sehingga terbentuklah irama Kurdi. Nah, tangga nada dari irama Kurdi itu na 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 ha
gitu. Nah, jadi sederhananya kalau kita ngaji pakai irama kurdi, sebenarnya kita naik turun di irama itu. Naik turunnya bebas. Nggak harus yang pertama naik, yang kedua sedang, yang ketiga turun. Nggak harus begitu. Kan kalau terus-terusan dalam 3 pola itu kan akan monoton ya. Jadi akan monoton. Sementara misalnya ayat-ayat Quran terkadang panjang, terkadang pendek gitu. Terkadang belum saatnya untuk diakhiri iramanya karena masih ada keterkaitan makna dengan ayat berikutnya. Gitu. Kalau kita perhatikan imam-imam Timur Tengah itu iramanya mengalir aja, nggak tahu kapan turun, nggak tahu kapan naik. Ya, naiknya tentu ketika ayat-ayat yang berkesan, ya, yang ayat peringatan, ya, ayat yang membuat kita atau ayat yang sering diulang-ulang, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW begitu. Maka kalau Kak Muzammil pribadi, ya, misalnya ketika mengaplikasikan irama kurdi itu ngalir aja. Naik turunnya itu ya udah di rumus irama kurdi. Nah, caranya adalah dengan sering-sering mendengarkan lantunan kurdi, bersenandung dengan irama kurdi. Makin banyak variasi yang kita fahami dari irama kurdi, insya Allah akan semakin mudah untuk kita rangkai, untuk kita aplikasikan dalam ayat. Nah, di tahap belajar, tahap pemula, adik-adik tirukan aja secara persis. Misalnya adik-adik mendengar lantunan Syekh Thaha Al-Junaid gitu. Udah tiruin aja secara persis. Gampangnya begitu ya. Misalnya adik-adik mendengar surah Al-Fatihah versi Thaha Al-Junaid irama kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh nih ya. Pernah Syekh Thaha Al-Junaid ketika memimpin sholat membaca Al-Fatihah iramanya begini. Irama yang pertama naik, irama yang kedua lebih naik, irama yang ketiga turun, irama yang keempat ditutup gitu. Kenapa irama bisa disebut ditutup? Ketika tangga nadanya turun ke yang paling rendah. Maaf. Nah, kalau udah turun ke irama paling rendah, ya gimana pun cara turunnya ya, variasinya, itu karakter iramanya udah selesai. Ibarat kalau kita mau mengakhiri bacaan Quran ya sebelum Sadaqallahul Azim, atau seorang imam udah selesai mengakhiri bacaannya mau ruku', fasabbih bismi rabbikal azim, Allahu akbar. Ini versi Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Kan aneh ya kalau fasabbih bismi rabbikal azim, Allahu akbar. Aneh aja gitu ya, nggak masuk gitu, nggak. Jadi begitu ya dinamika dari irama itu. Nah, yang paling penting adalah praktek gitu. Adik-adik sering menirukan atau taklid dari bacaan qori atau imam tertentu, syekh tertentu, tiruin aja dulu secara persis. Misalnya suka nih, ini suka dengan lantunan Syekh Syirah Rashid di surah Al-Mulk, udah ikutin aja persis dengan iramanya. Nanti lama-lama udah sering mengikuti, sering menirukan, lama-lama pola irama itu akan bisa adik-adik pindahkan ke ayat yang lain. Contoh misalnya irama kurdi di surah Al-Fatihah versi Syekh Thaha Al-Junaid kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau di An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Ar-Rahmanir Rahim, Malikin nas, Maliki yaumiddin, Ilahin nas, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, min syarril waswasil khannas. Atau kalau belum mau ditutup, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Naikin lagi aja. Nah, untuk mampu begitu kita perlu memahami dinamika dari irama kurdi. Kalau Kak Muzammil senang biasanya bersenandung begini gitu ya.
di tangan ada 6, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Jadi kayak turun pelan-pelan gitu. Nah, ada 4, bisa 4 level, bisa 5 level. Kalau kita tahu irama kurdi, kita cuma mainin naikin turunnya aja gitu. Contoh kita bedah ya, misalnya bacaan Kak Muzammil di Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Udah ditutup kan di situ. Nanti ayat berikutnya buka lagi. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Nah, kalau di irama kurdi ada yang karakternya minor atau sedih gitu. Alla tatghaw fil mizan. Nah, itu dari tangga nada kurdi ya, masuk ke irama soba sedikit ya, jadi variasi, karakternya sedih. Mungkin adik-adik juga sering ya mendengarkan di atau syekh-syekh yang lain. Nah, begitu adik-adik ya, ini baru teorinya ya. Ini kalau prakteknya memang harus disimak ya, harus didengar gitu. Nah, baik, penjelasannya cukup. Sekarang Kak Muzammil mau contohin ya, di makro yang akan diujikan nanti, yang akan dimusabaqahkan atau diperlombakan, yaitu di surah Al-Isra dari mulai ayat 9 sampai dengan 14 ya. Sekarang coba Kak Muzammil lantunkan pakai irama kurdi versi Kak Muzammil ya. Ini Kak Muzammil belum pernah belum diancang-ancang gitu ya. Ini bakal gini iramanya, nggak, ngalir aja, ikuti kata hati gitu. Jadi naik turunnya itu terserah gitu. Nggak, mungkin sekarang Kak Muzammil ngaji keluarnya begini. Nanti kalau ngaji ngulang lagi, mungkin akan beda lagi iramanya. Walaupun sama-sama irama kurdi, tapi variasinya nggak sama lagi. Kecuali kalau memang dikunci gitu. Ya, ini mau gini terus deh iramanya, nggak mau diubah-ubah ya. Kecuali kalau begitu. Tapi Kak Muzammil selalu ngaji ayat sama ya, di waktu yang berbeda, itu iramanya pasti nggak akan mirip lagi gitu, nggak akan sama lagi. Oke, teman-teman siapkan nanti ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat ya. Surah Al-Isra ayat 9 sampai 14 menggunakan maqam kurdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Nah, ini contoh barusan ya adik-adik ya membaca Al-Qur'an spontan ya menggunakan irama kurdi. Nah, kalau adik-adik perhatikan tadi kan ada bagian irama yang tinggi ya, Kak Muzammil bawakan tinggi. Iqra kitabak misalnya. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Nah, irama yang tinggi itu masuk ke makom nahawan. Jadi memang antara kurdi dan nahawan itu ada hubungan ya, ada keterikatan ya, ada koneksinya. Biasanya kalau kita menggunakan irama kurdi sebagai irama rendah, irama pengantar ya, irama korornya, maka irama jawab yang tingginya itu biasanya akan masuk ke irama nahawan. Nah, kebalikannya, kalau kita menggunakan irama nahawan yang rendah, nanti saat irama jawab yang tinggi, kita akan memasuki irama kurdi. Contoh ya, misalnya ya, di surah apa? Di surah Al-Ma'un misalnya. Kak Muzammil rendahkan sedikit suara ya, biar nggak terlalu capek. Misalnya pakai kurdi dulu yang rendah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, kalau adik-adik perhatikan tadi ya, di ayat keempat fawailul lil musallin ya, celakalah orang-orang yang salat. Kemudian diulang lagi, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Di sini ada waqaf lam di akhir ayat, maka lebih baik diwasal, lebih baik digabung, karena ada keterkaitan makna ya, antara ayat 4 dan ayat 5. Celakalah orang-orang yang sholat. Ya. Orang yang sholat model gimana? Yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya, yang pamer, ya, yang semangat kalau dipuji, ya, yang bagus-bagusin kalau ada yang lihat, gitu. Nah, ini adik-adik ya, kalau kita tadabburi. Makanya di ayat keempat itu iramanya ditinggikan sebagai penegasan. Ya, penegas di situ iramanya ditinggikan. Nah, irama yang tinggi tadi itu maqam nahawan. Irama yang rendah di 3 ayat awal itu irama kurdi. Kurdi yang rendah, maka yang jawabnya adalah nahawan. Kebalikannya, kalau kita balik ya, yang rendahnya nahawan. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din فذاك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Nah, ini kurdi yang tingginya, kebalikan dari yang tadi. Nah, ini Kak Muzammil udah ngejelasin banyak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi masih bingung nggak mana kurdi, mana nahawan? Ya, biar nggak bingung ya, Kak Muzammil kan dengan yang sehari-hari kita dengar ya. Kalau adik-adik mau tahu irama nahawan yang mana ya, irama kurdi yang mana, irama kurdi itu
Kalau di nasyid yang mana ya? Ummi, summa ummi. Nah, itu kurdi gitu. Tapi kalau yang nahawan, Allahumma arhamna bil Qur'an. Doa khatmul Qur'an yang sering disenandungkan dalam nasyid itu iramanya nahawan. Iramanya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Jadi nahawan. Kalau kurdi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Beda kan ya? Nah, jadi biar gampang ya. Ingat aja gitu ya. Nasyid ummi itu kurdi, ya. Nasyid khatmul Quran itu nahawan. Kana bainana al-habib. Nah, kalau nasyid ini apa kira-kira? Nahawan juga ya. Nah, kalau kurdi sebenarnya ada banyak ya. Kalau nasyid Timur Tengah itu banyak yang pakai irama kurdi. Cuma buat nyontohin di Indonesia yang familiar dengan masyarakat Indonesia nih yang sulit Kak Muzammil temukan ya. Untuk dijadikan contoh. Kalau Bayati misalnya, ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana ishtaqana lik, wal hawana dana, wal hawana dana. Ini Bayati. Kalau yang nasyid ajam, ini banyak banget. Ilahi lastu lil firdausi ahla, wa ala aqwa ala naril jahimi. Ini ajam ya. Kayak do re mi fa sol la si do sih kalau maqam ajam itu. Dan lain-lain ya, masih banyak ya. Jadi biar gampang ya. Karena kalau Kak Muzammil kasih rumus pun ya teman-teman harus mengingat rumus irama itu lagi. Tapi kalau nasyid yang udah familiar di keseharian kita, insyaallah itu lebih gampang. Nah, jadi fokus aja ke apa irama yang memang udah adik-adik kuasai, tinggal diasahkan, atau udah memang familiar, selama ini udah ngaji pakai irama itu, atau sering dengerin qori dengan irama tertentu gitu. Karena imam-imam Timur Tengah pun iramanya kadang-kadang gonta-ganti, nggak saklek di satu irama gitu. Jadi bahkan ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa mengkombinasikan berbagai irama. Kalau tadi hubungan antara kurdi dan nahawan kan irama qarar dan jawab ya, pengantar dan tingginya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau pindah-pindah irama ya, misalnya kita pandang, oh ini ayat ini azab nih, ini pakai irama sedih, ini bahagia nih pakai irama ajam, itu bisa banget. Dan sekarang Kak Muzammil akan contohkan ya, transisi irama itu di surah, di Makro satu lagi ya, di Makro Al-Kahfi, dari ayat berapa tadi? 107 ya, betul? Sampai 110. Iya. 107 sampai 110 ya Ustaz. Iya, berarti akhir dari surah Al-Kahfi ya, betul. Baik, sekarang Kak Muzammil bacakan ya. Kak Muzammil akan memulainya dengan irama ajam, karena ini ayat 107-nya ini tentang surga. Orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus gitu. Nah, jadi untuk membahas nikmat ayat-ayat surga ini cocok pakai irama jiharkah atau ajam ya. Perhatikan ya perubahan-perubahan iramanya dari bahagia ke sedih nanti ya. 104 apa 107 kan? Ustaz. 104. Oh 104, panjang ya? Oh 104. Oh baik. Oh ya baik. Ini kesempatan untuk memasukkan irama lebih banyak ini. Baik, kalau 104 berarti Kak Muzammil awali dari irama sedih dulu ya. Dari kurdi dulu deh, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم
جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Nah, ini contohnya ya adik-adik ya, kalau adik-adik perhatikan tadi itu di ayat 104 Kak Muzammil mengawalinya dengan Kurdi, kemudian masuk ayat 105 transisi dari Kurdi ke Numan, ayat 106-nya Nahawan murni, ayat 107-nya Ajam atau Jiharkah, 108-nya juga masih irama Jiharkah namun dengan irama jawab, irama tingginya ya. Kemudian 109 masih Ajam, 110 terakhir Kak Muzammil kembalikan lagi ke Nahawan. Nah, jadi betapa irama itu kalau kita sudah menguasai berbagai makam, kita bisa mengkombinasikannya, bisa menggantinya. Sebenarnya ya, tipsnya gampang ya. Kalau kita sudah menutup satu irama, kita bisa memulai ayat berikutnya dengan irama yang lain. Itu contoh kayak, nggak ada bedanya kan dengan kamu mencontohkan basmalah 8 irama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurdi kan? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cocok-cocok aja gitu. Dari Kurdi, Nahawan, Ajam, Hijaz. Jadi kalau kita udah menutup satu irama, kita bisa masuk ke irama yang lain. Kalau mengganti irama di tengah-tengah ayat saat kita membaca, nah ini butuh skill khusus. Dan memang butuh pemahaman dan penguasaan variasi irama yang banyak. Begitu. Nah, kalau mau aman ya, daripada nanti menggunakan banyak irama malah sumbang, ya malah fales, malah aneh. Ya udah aja fokus di satu irama, bawakan dengan tajwid yang benar, dengan penghayatan yang bagus, dengan pitch irama yang pas dengan suara adik-adik, ya. Insya Allah juga akan bagus. Kalau ada ayat yang butuh penegasan, maka gunakan irama jawab, ya atau ayat yang membuat adik-adik berkesan, gunakan irama jawab. Jadi nanti saran Kak Muzammil ya, sebelum bertanding, berlomba ketika latihan, ini jadikan ayat ini ya ajang teman-teman untuk belajar Al-Quran, untuk mentadaburi Quran. Pastikan ayat-ayat akan adik-adik lantunkan nanti benar-benar adik-adik fahami maknanya. Dan kalau hari ini kan alhamdulillah banyak mushaf ada tafsir terjemah per kata. Itu coba direnungi ya, kata demi kata itu maknanya apa gitu. Maknanya seperti apa, sehingga ketika adik-adik lantunkan nanti jadi pengingat buat diri ya. Jadi ada energi lain itu buat orang-orang yang mendengarkan. Bacaan yang dari hati insya Allah akan sampai ke hati. Ini PR ya dari Kak Muzammil nanti. Pokoknya dibacain deh, baca ayatnya, bacain terjemahnya, difahami betul-betul. Kalau perlu baca tafsir ringkasnya atau asbabun nuzulnya, ya, supaya nanti adik-adik lebih berkesan dengan ayat ini dan lebih melibatkan hati ketika melantunkannya. Irama itu alami aja, nggak usah terlalu dipaksakan, nggak usah dibuat-buat. Gimana keluarnya aja, itu akan indah insya Allah. Ini tips ya dari Kak Muzammil.
Nah, balik lagi ke sebelum Kak Muzamil tutup, atau nanti kalau mau ada kesempatan yang ingin disimak bacaannya dari Kak Muzamil, untuk Kak Muzamil kasih masukan ya, supaya lebih baik, atau Kak Muzamil perbaiki jika ada yang salah, ada yang kurang, baik di tajwidnya, irama segala macam ya. Akhir sebelum Kak Muzamil akhiri, balik lagi ke nasihat awal di pembukaan tadi ya. Luruskan niat ya, beri diri dengan ilmu. Ini dua kunci kita ya, supaya kita selamat dengan semua amal kita, supaya Allah ridho, supaya Allah terima ya. Jangan sampai malah kita menjadi orang yang bernasib berat nanti di akhirat ya. Nah, berkaitan dengan meluruskan niat ya, niatkan MTQ ini sebagai ajang, sebagai sarana adik-adik untuk belajar Al-Quran, untuk mengasah kemampuan ilmu Al-Quran ya. Bacaan Quran, ya, irama Quran, tadabbur Quran, atau hafalan Quran jika ada cabang lombanya, murajaah. Jadikan MTQ sebagai ajang belajar Quran, bukan belajar Quran untuk MTQ. Apa bedanya? Oh jelas, beda sekali. Kalau MTQ untuk ajang belajar Quran, selesai MTQ, kemampuan Quran, ilmu Al-Quran adik-adik akan semakin meningkat, semakin bertambah, semakin baik, semakin bagus. Tapi kalau ikut MTQ, tapi kalau belajar Quran untuk ikut MTQ, ya berarti cuma sampai selesai di MTQ Qurannya gitu. Selesai MTQ nggak mau belajar lagi, nggak mau nambah ilmu lagi, udah selesai gitu. Nggak mau murajaah lagi gitu. Karena belajar Qurannya untuk MTQ, bukan MTQ untuk Quran gitu. Jadikan Quran sebagai tujuan kita. Ya, bukan MTQ itu sendiri. Jadi nggak masalah juara ataupun enggak ya, buat Kak Muzamil ya, insya Allah adik-adik semuanya juara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin nanti ya ada dewan juri yang menilai secara manusiawi ya, berusaha adil ya, menurut pengamatan gitu. Tapi boleh jadi juara di sisi Allah itu berbeda. Siapa yang niatnya paling ikhlas, siapa yang bacanya bisa berbeda gitu. Namanya juga manusia, bisa salah, bisa kurang gitu ya. Dewan juri juga tidak sempurna. Makanya luruskan niat adik-adik. Insya Allah semuanya juara di Allah Subhanahu Wa Taala. Cari ridha Allah ya. Insya Allah kita akan dapat pahala yang ganjarannya kita nikmati di surganya nanti gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini jadi amal soleh, memudahkan jalan kita menuju surga. Memang kita masuk surga bukan karena amal kita, melainkan karena rahmat Allah dan maghfirah ampunannya. Tapi amal soleh kita yang lebih banyak dari dosa atau maksiat kita, timbangan kebaikan yang lebih baik ya, itu mengundang ridha Allah, mengundang rahmat Allah, sehingga kita akan Allah masukkan ke dalam surga. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya, maka tempat kembali tempat yang diridhai, surga. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan ridhai. Intinya ridha Allah yang kita tuju. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi gitu adik-adik ya, semuanya yang disayang oleh Allah SWT. Luruskan niat, bekali diri dengan ilmu, selamat berjuang semuanya, ma'an najah, semoga sukses dunia akhirat. Barakallahu fikum. Kak Muzamil kembalikan kembali lagi ke moderator atau yang memimpin. Ya, terima kasih Ustadz Muzamil atas materi yang disampaikan. Masya Allah, Ustadz Wahid. Ya, kita banyak belajar dari Ustadz Muzamil ini. Luar biasa sekali, Masya Allah. Jadikan MTQ ini untuk pembelajaran, ya, bukan belajar untuk lomba MTQ. Ya. Luruskan niat, ya. Yang paling intinya luruskan niat semata-mata karena Allah ya Ustaz. Betul, ya. Masya Allah. Oke, mohon izin Ustadz Muzamil, mungkin jika masih ada waktu, kita simak satu atau dua murid bacaannya, kemudian nanti mungkin Abang berikan masukan. Baik. Dari Ananda yang hadir di sini, siapa mungkin yang ingin mencoba satu ayat mungkin, atau dua ayat, atau satu ayat mungkin Ustadz Muzamil ya, satu ayat dulu ya. Betul, silakan insyaallah. Mau surah Al-Fatihah aja juga boleh, atau makro yang dilombakan boleh. Oke, boleh surat Al-Fatihah atau surat pilihan yang akan diujikan nanti, itu surat Al-Isra tadi atau surat Al-Kahfi boleh. Mungkin bisa Rehan yang mau mencoba, bisa minta tolong bantuan Bapak Ibu panitia untuk dilihat. Pada
malu-malu nih. Silakan. Gak apa-apa adik-adik, gak apa-apa kalau salah ya. Namanya juga masih belajar gitu. Jangan takut salah gitu, jangan takut mencoba gitu. Karena kalau nggak pernah mencoba, nggak pernah tahu di mana yang harus kita perbaiki gitu. Ini berhubung di Bandung di tempat Kak Muzamil udah azan asar ini. Jadi kayaknya Kak Muzamil bisa menyimak satu ya. Insyaallah. Ayo. Siapa nih yang mau? Ayo anak-anak, kesempatan emas ini langsung dinilai oleh Ustadz Muzamil Hasbullah. Ini di sini kebetulan. Oh, ada yang raise hand itu satu ya? Fauzan ya? Ada. Siapa itu? Aurel. Oh, Aurel Mariza Cantika ya? Coba coba diaktifkan kameranya. Dari sekolah kita ya, bukan? Aurel Mariza Cantika. Nggak bisa di spotlight nih kalau belum on cam. Oke. Masya Allah. Aurel ini dari sekolah kita ya? Ustaz? Iya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Aurel. Dipanggilnya siapa ini? Cantika ya? Oke, Cantika dari kelas 7 ya? Cantika ya? 7C ya, Cantika ya? Iya, Pak. Oh, 7C, Masya Allah. Dari SMP Islam Al-Azhar 4 Kemandoran. Masya Allah, barakallah. Ustadz, ya, kita simak azan terlebih dahulu di tempat antum atau kita langsung mulai menyimak Ananda Cantika ya? Ya boleh, saya tunggu azan dulu ya sedikit lagi. Oke, baik Ustadz. Kebetulan di sini juga sedang azan. Ya, boleh? Mana Ananda Aurel? Silakan, mau baca surah apa, Aurel? Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah, ya, silakan. Berapa ayat, Pak? Baca aja, nanti kalau udah cukup nanti Kak Muzamil kasih kode. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa faqanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasah. Baik, cukup dulu ya. Baik, Ananda Aurel, perhatikan ya di lafaz ta'awuz dan basmalah ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan gitu ya. Bukan dipanjangkan hi rahmani rahim, bukan gitu, tapi di kata ar-rahman dan ar-rahim itu ada tasydid, maka huruf ra-nya didobelkan sehingga dimasukkan ke dalam kata sebelumnya sehingga bunyinya bismillahirrahman. Bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan gitu ya. Ini kesalahan tajwidnya ya. Bukan hi rahmani rahim, bukan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bisa diulang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kak Muzamil perhatikan iramanya gunakan ya. Tapi ini sebelum berbicara irama, kita perbaiki tajwid dulu. Kalau tajwid sudah bagus, sudah lancar, sudah fasih, irama itu gampang gitu. Mudah untuk membentuknya ya. Karena yang wajib itu tajwid ya, irama itu penyempurna. Kemudian tadi Kak Muzamil simak ya,
Idza waqa'atil waqi'ah, bukan iza. Di situ bukan zai, tapi dal. Ya, bukan iza, tapi idza. Kalau iza itu kan yang dekat sama dal, gitu, yang ada titiknya, maka makhrajnya adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Idza. Coba perhatikan, Aurel. Idza. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Idza. Bukan iza, ya. Bukan iza di sini. Kalau yang zai itu misalnya di idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang pertama sama idza zulzilatil. Yang satu zal, yang satu zai. Nah, jadi coba Aurel perhatikan lagi makhrajul hurufnya, jangan nggak ada beda antara zal dan zai gitu. Kadang-kadang mungkin sudah dihafal atau memang sudah terbiasa, maka ini perlu diperbaiki ya, Aurel ya. Kemudian satu lagi antara huruf sin dan sa itu ya. Laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Ya, bukan mumbassa, ya, mumbassa. Ya, ada sin, ada sa ya, yang titik 3 ya, dengan yang ada sin, ada sa, itu diperhatikan yang bedanya ya. Kalau sa itu makhrajnya sama dengan zal tadi, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sa. Mumbassa, bukan mumbassa gitu. Jadi diperhatikan lagi makhrajul hurufnya ya, jangan sampai tertukar karena ini adalah kewajiban. Kalau kita membaca Al-Qur'an dengan benar, efek Al-Qur'an itu akan sampai ke jiwa kita. Ketika Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita baca Qur'annya nggak benar, gimana kita bisa meruqyah diri kita atau orang yang sakit biar dapat kesembuhan dengan wasilah Al-Qur'an? Karena Qur'an itu kata Allah penyembuh. Ada 6 ayat dengan tema kesembuhan ya. 4 diantaranya kata syifa'un. Allah sebutkan ya, syifa'un yang artinya kesembuhan. Dari 4 ayat yang kata syifa'nya sempurna, ternyata 3 ayatnya itu bersanding dengan Quran, 1 ayatnya bersanding dengan apa yang keluar dari perut lebah itu di surah An-Nahl. Fihi syifa'un linnas gitu. Ternyata kesembuhan yang paling banyak itu ya dari 4, 3-nya dari Quran. 75% kesembuhan itu dari Al-Quran. Jadi memang Quran itu mukjizat ya. Kalau kita bahas dari segala aspek itu menakjubkan ya. Jangankan kita, jin aja takjub. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Jangankan kita, jin aja itu takjub sama Quran. Jadi perbaiki bacaannya ya. Nggak apa-apa kalau iramanya belum semerdu qori profesional, nggak apa-apa. Yang penting tajwidnya bagus, nanti tadabburi makna. Karena Quran Allah turunkan untuk hati kita, untuk kita amalkan. Sempurnakan dengan irama. Kan irama di sini untuk syiar, supaya kita makin semangat membaca Al-Quran. Nah, ini juga anjuran Nabi SAW. Tapi ingat prioritas. Tajwid dulu, tajwid jaga, tadabbur makna, baru sempurnakan dengan irama. Begitu ya, Aurel? Ya, barakallahu fiik ya. Terima kasih nih udah mau menghadiahkan bacaan Quran buat Kak Muzammil sama buat kita semua. Nah, dari bacaan Aurel, insyaallah teman-teman yang lain pun bisa ikut belajar. Ya, barakallahu fiik, barakallahu fikum semuanya. Oke, Masya Allah. Baik, Ustadz dan teman-teman adik-adik semuanya, karena Kak Muzammil sudah di sini ya sudah azan, tentunya adik-adik semuanya kita akan sholat ya. Cuma berhubung masjid sebelahan nih dengan tempat Kak Muzammil, jadi sebelum iqamah Kak Muzammil butuh siap-siap ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sharing siang kali ini bermanfaat ya. Amin. Kak Muzammil akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muzammil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik para peserta sekalian, Bapak dan Ibu guru semuanya, khususnya yang ada di Zoom di sini, wabil khusus peserta ya yang mengikuti mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba MTQ ya. Sebelum ditutup kepada acara selanjutnya,
tentu tadi luar biasa sekali ya. Sekali lagi bahwasanya yang menjadi guru kita semua tadi, Al-Ustadz Muzamil sudah memberikan ilmunya kepada kita semuanya ya. Ustadz, tentu segala ilmu yang diberikan beliau mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, meskipun hanya singkat ya, tidak begitu lama, kayaknya perlu begitu cukup waktu ya, apalagi kalau kita harus membahas satu nada, misalkan nada nahawan, setiap orang harus bisa mahir, itu harus membutuhkan waktu yang begitu lama. Nah seperti itu. Ada lagi mungkin Ustadz? Oke, baik, terima kasih Ustadz. Setelah ini akan ditampilkan video technical meeting Ustadz ya, Pak Gilang, Pak Firman, serta penayangan video program tahfiz, mungkin bisa diputarkan juga atau bagaimana Pak? Setelah ini akan dilanjutkan technical meeting lomba MTQ ya, jadi mohon tetap stay di Zoom ya. Ya, ini adalah video technical meeting. Bagi Ananda yang belum bergabung di grup WhatsApp, bisa segera bergabung di grup WhatsApp ya. Oke, mohon diperhatikan ini untuk technical meetingnya ya, termasuk untuk ayatnya nih. Kayaknya ada kesalahpahaman nih ya. Untuk ayat yang menjadi makro ayat yang dibaca. Ya, kita langsung saja mungkin ya Ustadz, untuk langsung ke acara technical meeting bisa dilihat, disimak mengenai ketentuan bidang musyabakoh. Coba silakan dibaca oleh adik-adik sekalian yang menjadi peserta ya, dibaca dengan teliti ya, agar nanti ketika membuat rekaman videonya benar-benar sesuai gitu dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh panitia. Di sana sudah dijelaskan yang pertama itu peserta bersifat perorangan ya, terdiri dari boleh putra atau putri ya. Kalau putra nama lain darinya adalah Qori mungkin ya Ustadz. Ya familiarnya Qori, kalau untuk perempuan yaitu Qori'ah ya. Jadi silakan bebas mau laki-laki mau perempuan, pokoknya yang sudah mendaftarkan diri maka layak untuk mengikuti lomba ya. Yang kedua, bisa dilihat dari ketentuan bidang musyabakoh yang kedua adalah kiroat, bacaan yang dilantunkan adalah kiroat dengan bacaan imam kiroat pada umumnya. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kita pelajari bersama guru kita Al-Ustadz Muzamil Hasballah. Ya, itu nada-nada kiroatnya silakan kalian pilih. Ya, boleh salah satu atau boleh ke-8 kiroat nada-nadanya tadi, dari mulai kurdi, nahawan, jihar, karos dan lain sebagainya. Silakan disesuaikan saja semampunya. Ya, artinya kalau kalian cocoknya di nada nahawan silakan, dengan nada bayati silakan. Ya, seperti itu. Dan dengan bermartabat sekali lagi murotal ya, seperti halnya Al-Ustadz Muzamil, kan beliau murotal ya, ahli dalam murotal. Meskipun ya pasti bisa dalam tilawah pun pasti. Apalagi seorang ahli Quran pasti bisa dua-duanya. Murotalnya bisa, muzawadnya bisa, atau tilawahnya. Oke, yang ketiga, nah ini mohon diperhatikan makro ayat yang dibaca. Ya, sekali lagi makro ayat yang dibaca. Yang pertama, Quran surah Al-Isra ayat 9 sampai 14 ya. Itu yang pertama bisa dipilih. Jadi Quran surat Al-Isra ayat 9 sampai 14 atau Quran surah Al-Kahfi ayat 100 berapa tuh? 107 sampai 110, bukan 104 ya. Sekali lagi, tadi kamu Jamil sebenarnya sudah benar ya. Ayat 107. Nah, tadi kalau nggak salah ada yang mengatakan 104. Mungkin dari mana, ataupun mungkin dari kesalahan atau dari dari salah baca atau gimana. Tapi kalau di sini sebagai panitia membuatnya dari 107 ya, ayat 107. Itu dari innaladina kalau tidak salah di sana. Terus yang terakhir, waktu membaca makro, yaitu ayat yang dibaca disesuaikan saja, minimal 5 menit sampai paling maksimal 7 menit. Ya, tidak boleh melebihi.
ya, karena sudah ditentukan batasan waktunya. Syukur-syukur sesuai sampai 7 menit maksimalnya, kalaupun masih kurang dari masih di 5 menit nggak apa-apa. Ya, mungkin itu dari ketentuan bidang musyabakoh. Oke. Dan selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ke tata cara pelaksanaan ya. Mohon diperhatikan adik-adik sekalian yang sholih dan sholihah, insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Mengenai ke tata cara pelaksanaan ya. Yang pertama, peserta memilih ayat Al-Quran yang sudah ditentukan oleh panitia yang sudah barusan ya. Yang kedua, peserta diwajibkan mengirimkan video rekaman berdasarkan ketentuan durasi barusan. Ya, jadi harus sesuai dengan durasinya. Ya, maksimal 7 menit itu maksimal, berarti tidak boleh lebih dari 7 menit. Terakhir adalah yang ketiga, posisi kamera pada saat rekaman video dalam posisi landscape ya, artinya kalau di handphone itu ini ya terlentang ya, bukan berdiri ya, jadi disesuaikan jangan berdiri ya, harus landscape. Dan yang keempat adalah disarankan menggunakan headset agar mendapatkan kualitas audio secara maksimal. Itu saran ya. Kalau saran mau diterima, kalau ataupun tidak nanti disesuaikan saja. Kalau dirasa baiknya tidak menggunakan headset ya boleh silakan. Tapi kalau jauh lebih baik dengan menggunakan headset silakan digunakan juga ya. Nah itulah mengenai tentang tata cara pelaksanaan. Oke, mungkin tambahan satu akhir. Videonya tidak boleh diberikan edit ya. Jangan diedit, jangan diberikan efek suara, misalnya echo-nya ditambahkan atau diberikan efek suara apapun, dan tidak menggunakan mikrofon ya, satu hit ya. Oh iya betul ya. Tidak menggunakan mic. Jadi agar suaranya murni suara kalian ya. Itu untuk tambahannya. Mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya peserta wajib melakukan rekaman video di tempat yang tenang ya. Jadi jangan sampai nanti ada suara knalpot atau suara klakson motor atau ada suara ayam berkokok ya. Dan tidak ada suara gambar lain yang masuk ke video. Selanjutnya pada saat pengambilan rekaman video peserta wajib memakai pakaian rapi dan sopan ya, karena nanti pakaian juga termasuk penilaian ya. Fashoha wal adab, termasuk adab membaca Al-Quran. Oke, berikutnya. Peserta wajib melakukan rekam ulang apabila hasil yang sudah dikirim terdapat cacat audio maupun video demi mendapatkan kualitas terbaik saat ditayangkan. Nanti seandainya sebelum batas akhir pengumpulan itu ada kekurangan, misalnya tiba-tiba suaranya hilang atau videonya nge-lag dan lain sebagainya, nanti akan ada konfirmasi dari panitia untuk mengecek ulang. Tapi ini pada batas akhir pengumpulan ya Sat ya. Ya. Kalau seandainya setelah batas akhir pengumpulan ternyata ada cacat, itu tidak mengirim kembali dan itulah yang akan kita nilai. Selanjutnya, ketentuan perlombaan akan diambil 5 video terbaik yang akan mengikuti babak final. Jadi dari keseluruhan peserta akan diambil 5 video terbaik untuk mengikuti babak final dan dilakukan penjurian ulang dengan video yang sama. Selanjutnya, upload video ke YouTube dengan hashtag. Nah, ini perhatikan ya. Upload video Anda semuanya di YouTube. Akun YouTube siapa aja boleh. Misalnya Ananda belum punya akun YouTube, boleh pakai akun YouTube orang tua, kakak, saudara, atau lain sebagainya. Dengan hashtag tagar Porsaina Aldor 2022. Link video dikirimkan paling lambat tanggal 25 Maret 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kontak juri di bawah sudah tertera. Nah, bagi Ananda semua atau Bapak Ibu pendamping yang belum masuk grup WhatsApp, agar bisa bergabung, agar komunikasi mudah di sana, dan untuk pengumpulan video juga mungkin nanti bisa dijapri ke panitia.
Oke, baik, mungkin ada sedikit tambahan di Ustadz. Nanti tambahan panitia akan memberikan nomor urut ya, nomor urut. Jadi setiap peserta nanti wajib menampilkan nomor urut tersebut ya di awal video ya, tanpa editing. Jadi tampilkan nomor urutnya ya. Nanti tidak ada susulan dari panitia mungkin untuk sekian nomor urut. Itu Ustadz. Oke, baik. Nanti mungkin dari panitia memberikan contoh mungkin Ustadz ya, contoh video yang sudah jadi kalian tinggal mengikuti video yang sudah jadi itu agar tidak banyak pertanyaan lagi. Selanjutnya untuk aspek penilaian, tajwid, fashoha wal adab, dan irama. Jadi ada 3 aspek. Untuk tajwid nilainya porsinya 50, kemudian untuk fashoha wal adab 30, dan irama 20 ya. Tajwid, fashoha wal adab, irama, dan lagam. Oke, baik. Ya sudah ya. Ya, jadi untuk teknik meeting hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Ya, bila mana ada yang mau ditanyakan silakan, mungkin dikasih beberapa menit ya, 1 menit atau 2 menit kurang lebih ya. Silakan Ustaz. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada pertanyaan dari para peserta Ananda? Siapa ini? Ya, Muhammad berapa dari SD Waktu yang Siapa? Bisa di on kameranya? Sudah. Oke, sudah. Siapa ini Ananda siapa? Muhammad Al-Fatih Nugraha, Pak. Oh, Muhammad Al-Fatih Nugraha ya. Oke. Silakan, apa yang ditanyakan tadi? Jadi untuk kan yang di try out kan misalnya IPA, matematika, dan satu lagi apa? Oke, Fatih, mohon maaf, ini pertanyaannya technical meetingnya untuk MTQ dulu, untuk tryout besok insya Allah akan disampaikan ya. Oh iya. Oke. Selain itu jadwalnya ada kapan saja Pak? Misalnya jadwal tryoutnya. Main besok kapan lagi Pak? Oh ya, nanti akan diinfokan kembali ya. Untuk tryout dan lomba-lomba yang lain. Jadi untuk sekarang ini agar tidak memakan waktu terlalu begitu lama, jadi kita fokus di MTQ dulu ya, Fatih ya. Oke, terima kasih Fatih. Oke, selanjutnya ada pemutaran video. Video peserta tahun lalu ya, Pak Firman ya. Oke, ini contoh video tahun lalu. Bisa kalian lihat untuk lomba MTQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.